Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triani, saya angkatan 2 orientasi P3K tahun 2024. Saya guru mapel Pendidikan Agama Islam yang bertugas di SD Negeri 1 Beberan. Saya akan menjelaskan tentang rencana aksi perubahan pembelajaran pendidikan agama Islam. Latar belakang tentang pentingnya pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employee branding ASN, bangga melayani bangsa, sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, dua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Keempat, nanti diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 30 Oktober 2024 dengan metode blended learning. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Misi yang terakhir yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung tercapainya stabilitas nasional. Dan ini adalah bagian struktur organisasi, ada bupati, wakil bupati, kemudian sekda, dan anggota-anggota yang lainnya. Tata kerja perangkat yang pertama, sekretariat daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Yang kedua, sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud pada ayat 1, yaitu menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusun kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara dan instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dan manajemen kepegawaiannya yang pertama itu penempatan kebutuhan, kemudian ada penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pengadaan, penggajian dan tunjangan, yang terakhir yaitu pemberian penghargaan. Riset perangkat daerah yang pertama yaitu program unggulannya yaitu Cirebon bebas buta huruf Al-Quran, Cirebon bebas biaya pendidikan dan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan yang terakhir Cirebon berbudaya membaca. Adapun program pengembangan sarana prioritas yang pertama peningkatan kualitas pembelajaran, 2 pembantuan pendanaan peserta didik, 3 penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, yang keempat pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan. Adapun tugas pokok P3K guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Fungsi P3K guru ada 3. Yang pertama fungsi instruksional yaitu membuat perencanaan, kemudian melaksanakan program pengajaran. Yang kedua fungsi education yaitu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga fungsi manajerial yaitu memanajerial lingkungan dan suasana kelas. Jadi ini bagian struktur organisasi sekolah di SD Negeri 1 Beberan. Itu kepala sekolah Pak Haji Muhaimin, dan ada 12 guru, 2 guru mapel pendidikan agama Islam dan 2 guru mapel PJOK. Dan saya sendiri Triani sebagai guru PAI yang mengajar di kelas 1 sampai kelas 3. Nah, hasil kerja P3K yang akan saya laksanakan yang pertama program baca tulis Al-Quran, tujuannya untuk meningkatkan baca dan tulis Al-Quran siswa. Indikator pencapaiannya yaitu membuat program baca tulis Al-Quran untuk setiap kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua program kegiatan sholat zuhur, duha berjamaah, kegiatan keagamaan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan kepada perintah Allah. Indikator pencapaiannya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan sholat zuhur dan duha berjamaah. Yang ketiga program 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun.
untuk meningkatkan tata krama siswa baik sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Indikator pencapaiannya berbasis sebelum memasuki ruang kelas, memberikan salam kepada guru, orang tua, dan teman ketika bertemu. Selalu berkata sopan dan santun kepada siapapun saat berbicara. Program yang keempat yaitu membuat pembelajaran Asmaul Husna saat pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya untuk meningkatkan pembentukan adab siswa saat pembelajaran. Indikator pencapaiannya untuk meningkatkan adab siswa saat pembelajaran, membiasakan siswa berbicara sopan santun kepada guru dan teman. Ini aksi perubahan ketika program baca tulis Al-Quran. Dan ini juga program kegiatan sholat zuhur, duha berjamaah, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Ini program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan ini pembelajaran ketika saya melaksanakan pembelajaran Asmaul Husna di kelas. Dan ini kegiatan sosialisasi manfaat pendidikan agama Islam Kombel Sekolah. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi ini. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.